Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Niken Ayu Soekarwati, Prodi A1 Kebidanan tingkat 2, NIM 180601015. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas UAS KB dari dosen pembimbing Ibu Mariani MKep. Hari ini saya akan memaparkan tentang penyuluhan KB. Nah, penyuluhan KB itu apa sih? Nah, di sini adalah KB adalah suatu usaha untuk mengatur jumlah dan jarak antara kehamilan anak guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga pasangan usia subur, yaitu dengan usia 15 tahun sampai 49 tahun yang ingin menunda kehamilan, menjalankan kehamilan dan mengakhiri kehamilannya. Siapa sih yang boleh ber-KB? Nah, yang boleh ber-KB di sini adalah pasangan usia subur dari 15 tahun sampai 49 tahun yang mau menjalankan kehamilan atau mengakhiri kehamilannya. Biasanya jam berapa sih diadakan penyuluhan KB? Nah, penyuluhan KB biasanya diadakan sekitar pukul jam 9 sampai jam 12, karena kalau jam 8 pagi atau jam 7 pagi atau sore biasanya ibu-ibu tidak akan mau, karena mereka akan sibuk mengurusi kegiatan di rumah, biasanya beberes rumah atau biasa ngurus anak, suami. Jadi kita ambil tengah-tengah dari pukul jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Nah, bagaimana sih cara menarik perhatian agar ibu-ibu mau bagaimana sih cara menarik perhatiannya agar ibu-ibu mau ikut berpartisipasi untuk melakukan penyuluhan KB? Nah, biasanya kita harus punya ide. Nah, gimana sih cara menarik perhatiannya agar ibu-ibu mau ikut berpartisipasi untuk melakukan KB? Kita sih nggak sebagai bidan nggak memaksa, ayo ibu-ibu, nggak. Tapi kita gimana sih mau ibu-ibunya juga mau berpartisipasi untuk melakukan KB? Nah, misalnya dengan door prize yang biasanya isinya setrikaan baju yang murah-murah atau tupperware yang aneka yang lucu-lucu yang bikin ibu-ibunya mau gitu, menarik gitu, mau ikut berpartisipasi untuk melakukan KB. Nah, tujuan kegiatan di sini yaitu meningkatkan kesetaraan ber-KB, menurunkan jumlah angka kelahiran bayi, meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara menjalankan kelahirannya, mencegah terjadinya penambahan kasus stunting, sama satu lagi ekonomi. Nah, pengertian kontrasepsi, efektivitas dan jenis metode atau alat kontrasepsinya. Istilah kontrasepsi di sini berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan, dan konsepsi yang berarti pertemuan antara sperma dan sel telur yang matang dan sel sperma yang menyebabkan kehamilan. Jadi pertemuan antara sperma dan sel telur yang matang dan sel sperma ini bisa menyebabkan kehamilan. Dengan adanya KB di sini dapat menunda atau tidak bisa bertemunya sel sperma dan sel telur, jadi nggak bisa bertemu gitu, jadi udah kayak hubungan gitu. Aduh, saya jadi curhat. Next ya. Nah, pengertian kontrasepsi menurut para ahli, menurut Farrer 2001. Menurut Farrer, kontrasepsi adalah mencegah bertemunya sel telur yang matang dengan sel mani yang waktu bersenggama itu tidak akan terjadi pembuahan dan kehamilan. Nah, menurut Winjo Sastro di sini tahun 2002, menurut Winjo Sastro itu kontrasepsi itu di situ adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Alat yang digunakan untuk menunda kehamilan dan menjalankan jarak kehamilannya. Nah, manfaat KB di sini adalah pertama, mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua, mengurangi resiko aborsi. Yang ketiga, menurunkan angka kematian ibu. Keempat, mengurangi angka kematian bayi. Kelima, membantu mencegah HIV/AIDS. Keenam, menjaga kesehatan mental keluarga. Nah, di sini ada macam-macam alat kontrasepsi.
kontrasepsi barier, yaitu pertama ada kondom. Di sini ada kondom ya, ada kondom. Kondom yaitu selubung atau karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan, di antaranya lateks, karet, plastik, vinil, atau bahan alami produksi hewan yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Jadi pemasangannya itu gampang, terus mudah dapat dicari dan harganya ekonomis. Bisa dicari di Indomaret, bisa dicari di apotik, bisa dicari dimanapun, dan harganya terjangkau, dan pemakaiannya hanya sekali pakai saja, setelah itu dibuang, dan tujuannya untuk mencegah terjadinya infeksi menular seksual HIV/AIDS. Jadi nggak bisa dipakai lagi gitu, jadi udah cukup sekali aja untuk pemakaian kondom. Dibuangnya juga tidak asal, jadi dia harus dibuang dengan bungkusan plastik, jadi orang tidak menemukan dan langsung memakainya, jadi nggak sembarangan, jadi dibungkus dengan rapi. Terus kalau kondom di sini juga pemakaiannya dari awal saat bersenggama sampai selesai. Maksudnya dari saat dia bersenggama, kalau udah sampai orgasme atau udah sampai puncak si penis si air maninya itu udah mau keluar, langsung dicabut gitu. Jangan pas lagi udah mau masuk, terus abis itu baru udah sampai puncak baru dicabut, itu jangan. Itu khawatirnya masih ada sel spermanya yang nyangkut di vaginanya atau kebawa di vaginanya, seperti itu. Terus yang kedua ada diafragma, yaitu cup berbentuk bulat cembung terbuat dari lateks karet yang diinsersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual atau menurut serviksnya. Nah, ini di sini contohnya kayak gini. Ini spermicial cream, dia diberi pelumas dimasukkan di serviksnya ibunya tersebut. Nih, pemasangannya seperti ini. Ibunya jadi suruh pipis dulu, kandung kemihnya kosong. Terus habis itu ibunya posisinya jongkok, tangan disarankan untuk bersih, jangan sampai kotor karena khawatir ada kuman-kuman yang masuk. Nah, ibunya jongkok, terus habis itu masukkan si krimnya itu untuk melumasi, terus habis itu ibunya masukin diafragmanya ini, terus habis itu tunggu sampai 6 jam. Setelah sampai 6 jam, lakukan hubungan seksual sampai 6 jam lagi. Jadi ibunya udah berhubungan seksual. Terus habis itu jangan langsung dibersihkan, khawatir masih ada yang nyangkut si spermanya tersebut. Jadi tunggu sampai 6 jam lagi untuk mencabutnya tersebut, seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada spermisida. Itu bahan kimia, biasanya oksinol strip 9, digunakan untuk menonaktifkan atau membunuh sperma yang dikemas dan dalam bentuk aerosol, busa, tablet vaginal, suppositoria atau dissolvable film dan krim. Jadi dia bentuknya kayak aerosol gitu, busa. Nah, ini kontrasepsi hormonal. Pil kombinasi atau kontrasepsi pil atau jenis kontrasepsi oral yang harus diminum di setiap hari, yang memiliki efektivitas yang tinggi, hampir menyerupai efektivitas tubektomi jika digunakan setiap hari. 1 kehamilan per 1000 perempuan dalam per tahun pertama penggunaannya dan penggunaannya tersebut. Pil bekerja dengan cara mengentalkan lendir serviks sehingga sulit dilalui sperma. Efektivitasnya tuh sangat tinggi, angka kegagalannya berkisar 1-8%. Untuk minum pil kombinasi itu 3-10% untuk mini pil. Nah, kalau implan atau kontrasepsi implan, yaitu alat kontrasepsi silatik berisi hormon. Jenis hormon
progesteron levonorgestrel yang ditanamkan di bawah kulit di sini. Sini maksudnya sama di sini di bawah kulit. Terus habis itu bekerja mengurangi transportasi sperma dan mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi. Keuntungan dari metode implan ini antara lain tahan sampai 5 tahun, kesuburan akan kembali segera setelah pengangkatan, efektivitasnya sangat tinggi, angka kegagalannya 1-3%. Untuk suntikan kombinasi yaitu 25 mg depo medroxyprogesterone asetat dan 5 mg estradiol spionat yang diberikan injeksi IM sebulan sekali, clofom dan 50 mg noretindron enatat dan 5 mg estradiol valerat yang diberikan injeksi IM sebulan sekali. Cara kerjanya sama dengan pil KB. Efek sampingnya dapat terjadi gangguan haid, depresi, keputihan, jerawat, perubahan berat badan, pemakaian jangka panjang, bisa terjadi penurunan libido dan desintas tulang. Nah, ini pil KB. Ini suntikan suntikan ini kombinasi. Yang ini ada implan. Nah, pil ini cara minumnya sesuai dengan ibunya. Misalnya ibunya minumnya pagi hari mau berangkat kerja. Terus kalau misalnya ibunya lupa, kita sarankan apabila ibu lupa minum pil KB, gunakan dengan metode KB lain, kayak misalnya KB kondom. Nah, terus besokannya baru ingat, oh ya ibunya lupa nggak minum pil. Nah, minum di jam tersebut, terus habis itu minumnya 2 pil KB tersebut. Nah, habis itu next ya. Nah, ada beberapa efek samping dari penggunaan pil KB. Yang paling umum terjadi pertama ada muncul bercak darah. Di sini itu normal. Apabila bercak darahnya masih dianggap normal, kalau misalnya udah berlebihan, harap segera ke dokter. Nah, muncul bercak darah ini untuk meluruhkan rahim agar tidak terjadinya sel sperma masuk ke dalam ovum, jadi tidak bisa membuahi. Terus ada kalau muncul bercak darah di sini, dia itu sangat efektif dalam 3 bulan penggunaan pil KB. Jadi wajar, nggak apa-apa kalau masih 3 bulan meminum masih ada munculnya bercak darah. Nah, yang kedua ada mual di sini. Ketika ibunya minum dalam keadaan perut kosong, ini dapat memicu ibunya mual. Nah, gimana sih biar nggak mual? Cara biar nggak mualnya itu ibunya bisa meminumnya sebelum makan atau sebelum tidur. Jadi kalau udah tidur kan ingat, oh iya saya belum minum pil KB, atau misalnya maghrib atau enggak, terserah ibunya sih itu. Dan sarankan untuk suami untuk mengingatkan ibunya untuk minum pil. Kalau tidak diingatkan biasanya akan terjadi kehamilan seperti itu. Nih, payudara bengkak dan nyeri, akan terasa bengkak dan nyeri. Bagaimana cara mengatasinya? Ibunya bisa berolahraga dengan santai dan rileks. Terus habis itu pemakaian bra-nya juga jangan pakai bra-nya yang terlalu ketat, yang bisa bikin payudara ibunya ini nyeri. Sebisa mungkin pakai yang bahannya yang lembut, yang nyaman di payudara ibunya. Nah, berat badan bertambah itu normal karena terjadinya penambahan sel lemak dalam progesteronnya yang meningkat. Nah, yang kelima di sini ada suasana hati yang berubah-ubah. Ini di sini mood swingnya berubah-ubah karena terdapatnya hormon tersebut yang bikin ibunya mood swingnya tuh berubah-ubah. Gimana cara ibunya biar nggak mood swing terus?
kita kasih tahu ibu kalau ini di sini mood swingnya ibu nih bisa berubah-ubah. Ibu bisa melakukan aktivitas yang bikin ibu bisa ceria kembali, apapun ibu itu terserah ibu. Misalnya ibu mau nonton TV, atau ibu biasanya olahraga, atau menonton drama Korea, atau di hiburan, atau gimana, terserah ibunya intinya ya. Nah, ini keputihan di sini. Nah, akibat terjadinya pertumbuhan jamur yang diakibatkan karena terjadinya berkembangnya jamur Candida albicans, atau terjadinya penularan infeksi menular seksual yang biasanya disebabkan karena misalnya pasangannya HIV/AIDS atau istrinya yang HIV/AIDS. Nah, keputihannya kalau berlebihan, berbau dan gatal, harap segera datang ke fasilitas kesehatan atau ke dokter atau ke bidan. Nah, sakit kepala atau migrain ini karena dosisnya terlalu tinggi yang bikin ibunya sakit kepala. Terus habis itu ada perubahan gairah seks, libidonya menurun. Terus habis itu ada infeksi jamur vagina. Infeksi jamur vagina di sini apabila keputihannya berwarna hijau, berbau dan gatal, harap segera ke tenaga kesehatan untuk dilakukan dicek pap smear. Dikhawatirkan terjadinya jamur condylominota. Terus habis itu kelebihan implan. Nah, alat ini dimasukkan ke dalam lengan. Dan menurut Parenthood dan dapat melindungi dari kehamilan hingga 3 atau 5 tahun. KB implan ini akan melepaskan hormon ke dalam tubuh untuk mencegah wanita hamil. Hormon dalam KB implan mencegah kehamilan dan dengan 2 cara. Yang pertama ada progestin, mengentalkan lendir di leher rahim yang menghentikan sperma berenang sampai ke sel telur. Ketika sperma tidak bisa bertemu dengan sel telur, kehamilan tidak akan bisa terjadi. Nah, kekurangannya implan itu ada perubahan pada menstruasi. Sebagian besar wanita mengalami perdarahan sedikit daripada sebelumnya implan, tapi beberapa memiliki periode yang lebih lama. Beberapa wanita memiliki efek samping yang mungkin termasuk sakit kepala dan jerawat. Next ya. Nah, ini ada KB suntik, efektivitasnya sangat tinggi. Efek sampingnya sedikit, tidak mengganggu hubungan seksual. Terdapat 2 macam suntikan suntikan KB suntik. Suntikan 1 bulan mengandung estrogen dan progesteron, mengganggu produksi ASI, harus datang setiap bulan. Nah, untuk 3 bulan dia mengandung progesteronnya saja, tidak mengganggu produksi ASI-nya. Harus datang 3 bulan untuk suntik dan dapat terjadi gangguan haid. Nah, di sini ada IUD. IUD di sini ada 2 macam, yaitu ada copper IUD dari tembaga. Terus habis itu ada LNG IUD, dia yang agak gedean dikit. Nah, cara kerjanya itu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi, mencegah sperma dan ovum bertemu, memungkinkan untuk mencegah implantasi telur ke uterus. Keuntungannya, pertama ada efektivitasnya sangat tinggi, kedua bisa dilepas kapan saja, ketiga metode jangka panjang, keempat tidak mempengaruhi hubungan seksual, kelima tidak ada efek samping hormonal, yang keenam tidak dapat mempengaruhi kualitasnya. Terus habis itu dapat dipasang setelah melahirkan, dapat digunakan sampai menopause, dan ada efek sampingnya. Perubahan siklus haidnya umumnya pada 3 bulan pertama, haidnya lebih banyak dan lama, lebih sakit saat haid karena haidnya bakalan banyak, tidak mencegah infeksi menular seksual. Nah, saya akan membahas tentang pemasangannya kan seperti ini sebelumnya kita
informed consent dulu ke pasiennya. Pasien kita jelasin dulu KB, macam-macam KB-nya, terus habis itu kita kembalikan kepada ibunya. Ibunya mau apa, nanti kita akan lakukan tindakan gitu. Kalau ibunya mau pil ya pil, kalau ibunya mau suntik ya suntik, kalau ibunya mau IUD juga boleh, ibunya mau implan juga boleh. Itu pengambilan keputusan kembali lagi kepada ibu dan suaminya. Dan tidak boleh memaksa, cuman hanya memberikan ini. Di sini ada macam-macam KB, ibu yang bagian memilih mengambil keputusannya ada di ibunya tersebut. Nah, di sini kalau pemasangan IUD di sini harus tenaga bidan yang terlatih, jadi nggak bisa sembarangan. Terus habis itu pemasangannya agak sedikit sakit ya Bu ya. Ibu cukup tarik nafas aja. Terus habis itu nanti dimasukin. Terus habis itu kan sudah dimasukin, terus bidannya memberitahu untuk tidak berhubungan seksual dulu selama seminggu, sampai benar-benar si IUD-nya ini sudah sudah berada di tempatnya dengan posisinya dengan baik. Kalau misalnya sudah seminggu si IUD-nya sudah sesuai dengan pemasangannya, ibunya boleh berhubungan seksual. Dan apabila ketika berhubungan seksual terasa ada benang panjang nyangkut gitu, misalnya mengganggu aktivitas hubungan seksual, harap segera ke tenaga kesehatan untuk dirapikan atau digunting sesuai dengan posisinya yang baik. Next ya. Nah, kontrasepsi mantap itu ada tubektomi dan vasektomi. Tubektomi di sini yaitu prosedur bedah sukarela atau menghentikan fertilitas kesuburan seseorang secara permanen dengan cara mengokulasi tuba falopi, mengikat dan memotong atau memasang cincin sehingga sperma tidak bisa bertemu dengan si ovumnya. Tubektomi di sini merupakan satu kontrasepsi permanen untuk mencegah keluarnya ovum dengan cara mengikat atau memotong pada kedua saluran tuba falopinya, dan dia kan pembawa sel telur ke rahim, jadi nggak akan bisa bertemu dengan si sel spermanya tersebut, dan efektivitasnya juga mencapai 99%. Vasektomi itu untuk laki-laki, yaitu prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan okulasi fase diferensi sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilitas penyatuan ovumnya tidak terjadi. Vasektomi merupakan operasi kecil yang dilakukan untuk menghalangi keduanya sperma dengan cara mengikat dan memotong saluran maninya, vas deferensnya, sehingga sel spermanya tidak keluar pada saat bersenggama. Nah, efektivitasnya itu 99%. Next ya. Nah, itu kan tadi cara kerjanya AKDR ya. Ini di sini ada pengertian AKDR, yaitu alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang memiliki banyak bentuk, terdiri dari plastik polietilin, ada yang dililit tembaga CU, dililit tembaga bercampur perak AG, dan ada juga yang batang hanya berisi hormon progesteronnya. Cara kerjanya meninggikan getaran saluran telur sehingga pada waktu blastokista sampai ke rahim endometrium belum siap menerima nidasi, menimbulkan reaksi mikroinfeksi sehingga terjadi penumpukan sel darah putih yang melakukan blastokista, dan lilitan logam menyebabkan reaksi antifertilitas. Efektivitasnya sangat tinggi dan angka kegagalannya ada 1%. Next ya. Nah, di sini ada vasektomi dan tubektomi. Vasektomi ada vasektomi, ada tubektomi, ada AKDR. Jadi si tuba falopinya itu dikaitkan dengan cincin supaya tidak bisa sperma masuk. Kalau ini vas deferensnya yang diikat atau dipotong, jadi sel spermanya juga tidak bisa mencapai ke sel telur, seperti itu. Dah.
Sekian dari PPT saya telah selesai memaparkan PowerPoint tentang penyuluhan KB. Nah, penyuluhan KB-nya itu kepada ibu-ibunya kan jam 12 siang, berarti habis jam 12 siang udah bubar. Jadi habis jam 11 itu si bidannya itu melakukan kuis tanya jawab. Siapa yang bisa, ibunya dapat door prize seperti itu, atau enggak door prize-nya itu dikocok dengan angka biasanya. Ntar yang dapat angka 10, keluar angka 10, ibunya bisa tapi tanya dulu. Tadi ibu simak, tadi ibu saya tanya ya bu ya, kalau KB ini gunanya untuk apa bu? Kalau ibunya benar kita kasih door prize-nya, misalnya setekaan atau galon air tempat minum atau tempat makan yang bisa berguna untuk rumah tangga apapun itu. Baik, saya akhiri dan saya tutup dari video saya ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian materi, mohon dimaafkan. Sekian dari video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dan terima kasih. Assalamualaikum.